Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku Ega di Podsel episode kali ini. Kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ini loh. Dimana kita akan membahas suatu tema yang sangat eksklusif nih teman-teman, mengenai kongko bersama mahasiswa aktif di mana di luar kampus maupun di luar kampus gitu. Tentunya ya kita sebagai mahasiswa yang berkecimpung di dalam dunia organisasi itu pasti banyak sekali tantangan dan hambatannya. Maka dari itu kira-kira apa aja sih yang dapat kita lakukan agar kuliah kita itu lancar? Ya lancar. Terus langsung aja kita berbincang-bincang langsung bersama narasumber kita. Selamat siang Mbak Duro, selamat siang Mbak Zera. Selamat siang Mbak Ega. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik. Baik ya. Luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah sekali. Sebelumnya Mbak bisa menyapa dulu untuk penonton-penonton yang sudah menonton gitu sambil memperkenalkan diri gitu. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Ega sebelumnya. Ya, perkenalkan nama saya Azira Nur Aziza, biasa dipanggil Zera, dari semester 5 Hukum Ekonomi Syariah. Yang mana kebetulan pada kali ini terima kasih juga buat Mbak Ega ya, karena kali ini kita sedikit berbincang-bincang gitu ya. Yang mana kali ini saya selaku sebagai Ketua Umum dari HMPS Hukum Ekonomi Syariah dan juga dibersamai dengan Mbak Duro. Monggo silakan bisa memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama aku Duro Tunasiha, biasa dipanggil Duro, Ya. Dari semester 5 Hukum Ekonomi Syariah, di mana sebagai sekretaris 1 dan himpunan program studi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, ya ini jadi ketua himpunan mahasiswa hukum ekonomi syariah dan ini sekretarisnya gitu ya. Memang luar biasa sekali narasumber kita pada kali ini ya. Oke, kalau boleh tahu nih, Mbak ini lagi ada kesibukan apa nih? Kesibukan. Dari Mbak Zara dulu Banget ini mah. Nah, kesibukan tentunya tidak jauh dari sedang menuntaskan tanggung jawab ya sebagai mahasiswa Ya. dan juga sebagai organisatoris gitu ya, yang ada di kampus ini, yang mana kita memang saat ini sedang menanggung sebuah tanggung jawab yang sangat luar biasa gitu kan, membawa HMPS Hukum Ekonomi Syariah periode 2024 ini gitu kan sampai tuntas kan, seperti itu. Sama sih sebenarnya, kayak ya udah sibuknya ya kuliah, organisasi. Terus ya aku kan di pondok juga kan ya. Masya Allah. Sangat luar biasa ini Iya, gitu. Ya gitu aja sih. Oh ya, boleh dong cerita pengalaman atau ya bagi-bagi cerita gitu. Pertama kali Mbak Zera dan Mbak Duro ini ikut organisasi gitu loh. Kayak pertama kali masuk ke dunia organisasi itu dari kapan, dari mana, dari organisasi apa gitu. Boleh silakan sharing-sharing. Siapa dulu nih? Dari Mbak Duro boleh. Udah pertama. Gantian. Kalau aku awal pertama banget terjun ke organisasi itu sejak SMP. SMP. Itu ya organisasi yang ada di SMP gitu. Terus organisasi yang ada di sekitar rumah gitu. Ya, organisasi-organisasi yang biasanya itulah. Iya, tahu. Aja. Terus ya apa ya namanya ya? Berlanjut sampai sekarang kayak ketagihan gitu, pengen ikut ini gitu. Memang asik sih ya kalau ikut organisasi itu, kayak Asik kalau sih. udah sayang, udah cinta sama Iya. Sulit emang. kalau udah nyaman itu kayak ya asik aja gitu. Iya, jadi penasaran. Heeh. Udah sih. Iya. Mbak Zera. Ya oke, untuk aku tidak jauh dari pengalaman orang-orang seperti biasa gitu ya. Yang namanya orang itu memang harus penasaran gitu kan. Mulai dari berkecimpung di organisasi itu dari sekolah SMP ya, MTS pada saat itu, yang mana kemudian dilanjutkan SMA dan sampai sekarang. Kemudian pas waktu SMA itu benar-benar sebenarnya untuk memasuki ke dunia perkuliahan itu sebenarnya aku sempat untuk memutuskan untuk tidak lanjut organisasi apapun pada saat itu, karena merasa bahwasannya pada saat itu memang puncaknya yang namanya organisasi itu kan pasti akan ada hambatan atau tantangan, ancaman apapun yang memang harus kita selesaikan kan pada saat itu. Ya memang pada saat itu pada SMA diamanai sebagai ketua pramuka atau Pradana Putri di SMA Negeri 3 Purwokerto, yang mana kemudian
di waktu masa sebagai mahasiswa itu sedikit memikirkan lagi ini lanjut atau enggak ya. Iya. Yang mana sebenarnya sebagai seorang mahasiswa itu sampai saat sekarang saya memikirkan bahwa sangat perlu untuk melanjutkan gitu kan. Hingga pada saat itu menemukan organisasi sebelum masuk di HMPS memang aku masuk berkecimpung di dunia organisasi eksternal gitu kan, yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama yang memang benar-benar dilatih skill tentang leadership lagi, kemudian skill kepanitiaan dan sebagainya, kemudian masuk ke himpunan mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah periode 2023 kemarin sebagai pemberdaya mahasiswa hukum, kemudian lanjut di periode sekarang gitu, seperti itu. Ya, gitu ya. Kalau ikut organisasi itu kadang ya pasti ada capeknya, ada aja lah tantangan dan hambatannya. Itu tergantung kitanya aja. Kira-kira bisa apa enggak buat lanjutin. Kan kadang banyak ya yang di tengah-tengah itu kayak udah capek, kayaknya nggak bisa ini gitu kan. Kayak gitu. Oh iya, Mbak kan seorang mahasiswa yang aktif nih di organisasi dimanapun itu, maksudnya di luar atau di dalam gitu. Apalagi sudah menginjak di semester 5 yang dimana itu pastinya super sibuk ya kan. Banget. Apalagi itu sedang menjalani mata kuliah metopen. Metopen PL kamu gitu ya. Masih bikin belum selesai proposalnya. Nah, itu kasih dong trik and trip gimana kita sebagai mahasiswa itu bisa manajemen waktu dengan baik antara kuliah dan organisasi gitu. Manajemen waktu gitu. Iya. Manajemen gimana kita ngaturnya. Iya gitu. Kalau bagi aku sendiri ya, karena aku juga di sini di Winsaizu sendiri, aku tuh penerima beasiswa, salah satu beasiswa itu Luar biasa banget Mbak Doro. dituntut untuk memiliki akademis yang bagus gitulah ibaratnya kan, terus harus lulus tepat waktu, ya gitulah. Kayak kita harus seimbangin antara kuliah dengan organisasinya kita, itu tuh cukup menguras tenaga banget. Kayak misal nih di organisasi ada acara ini, terus kita harus kuliah, kita harus pinter-pinter bagi waktunya gitu loh. Kayak ya sebenarnya dari diri kita sendiri aja kayak gitu. Ya, oke. Sebenarnya terima kasih banget ya buat Mbak Ega dan juga teman-teman semuanya untuk kali ini kita kan berbincang-bincang gitu kan ya. Iya. Kita sharing-sharing aja santai-santai aja kan ya. Iya. Yang mana kali ini kita kemudian kita akan membahas gitu kan nantinya gitu kan tentang apa sih yang kita hadapi kan gitu kan ya. Ya mungkin untuk sedikit untuk apa ya pengawalan, mungkin karena kali ini yang diundang adalah memang dari kita, dari jajaran BPH gitu kan, HMPSS, yang mana sebenarnya ini formasi yang cukup bagus gitu kan, mulai dari tugas dari BPH sendiri sebagai monitoring pengawasan baik dari sistem administrasi ataupun keuangan gitu kan, yang mana untuk ketua ya jelas bagaimana dia memonitoring gitu kan, ya mengatur, mengontrol gitu kan. Untuk dari sisi sistem administrasinya pun lebih ke sekretaris gitu yang sangat luar biasa banget gitu kan, yang mana Mbak Duro memang dari sisi dia untuk bisa memenuhi tanggung jawab sebagai mahasiswa, tentunya tadi sudah di-spill ya, harus bertanggung jawab juga untuk memenuhi beasiswanya gitu kan, dan juga sebagai organisasinya gitu kan, yang mana jelas sebagai sekretaris harus siap sedia gitu kan untuk membuat surat, LPJ, proposal, apapun itu gitu. Makan banyak waktu sekali. Satu. Dan memang kalau dari sisi sebagai ketua harus benar-benar 100% waktunya diluangkan untuk organisasinya, seperti itu. Baik dalam keadaan semisalkan memang kita masing-masing gitu kan pasti memiliki masalah, tetapi di saat kita sudah berkecimpung di dunia organisasi, kita benar-benar harus all in dan 100%, entah kita sedang menghadapi carut-marutnya permasalahan, tapi sebisa mungkin jika kita sudah berada di dunia ini, ya bagaimana kita bisa profesional kan, seperti itu. Benar-benar. Oke. Gini ya, kita kan di dalam organisasi kan pasti banyak tantangannya tuh mbak-mbak, apalagi ya seorang aktivis gitu kan. Nah di ada tantangan dari perkuliahan, sosial, terus dari haters gitu ya, yang Haters gitu. iya kan kalau misalnya kita
apa ya, salah langkah gitu kan, pasti jadi Jadi omongan. omongan. Jadi omongan inilah. Nah itu gimana loh dari mbak-mbak ini kayak cara menanggapi orang-orang itu dan kondisi yang seperti itulah, itu gimana dari Mbak Duro? Aku Iya, Ya. Mbak. kalau aku dalam menghadapi tantangan ya sebenarnya banyak tantangannya kayak misal ya itu tadi yang misal antara kuliah dan organisasi bentrok ya kita pintar-pintarnya begitu. Terus kalau tantangan yang sosial kayak tadi haters kayak gitu, oke lah mereka ngomongin kita, oke kita tampung, tapi kita juga jangan terlalu mendengarkan omongan mereka kayak gitu. Apa yang kita lakukan ya kita yang tahu Iya. kayak gitu. Jadi ya udah biarin aja sebagai masukan aja kayak gitu. Terus kalau misal tantangan dari diri sendiri nih, misal kayak aduh aku capek banget kuliah, aku capek banget organisasi, itu kayak mungkin bisa kita cari solusinya kayak kita tuh sukanya apa, jadi kita lakuin biar kita moodnya tuh balik lagi Iya, kayak bener-bener. gitu. Paling kayak gitu aja. Iya. Iya. Untuk terkait haters gitu ya. Ya sebenarnya kita di sini kan bukan siapa-siapa gitu ya. Aku bukan siapa-siapa dan kebetulan memang sekarang sedang diamanahi kan seperti itu ya. Sebelum jadi siapa-siapa pun itu pasti akan ada gitu kan. Ada saja orang yang tidak suka atau apapun itu gitu kan. Atau sekarang sedang menjabat atau kita memang sedang ditanggung-jawabi suatu amanah gitu. Pasti akan ada masukan, kritikan dan itu bagus dan itu perlu adanya hal seperti itu. Berarti kan menandakan bahwasannya orang-orang yang seperti itu tuh peduli gitu kan, peduli dengan kita gitu kan. Dan itu tandanya berarti kita terlihat gitu kan, terlihat dalam hal ya memang setiap orang itu pasti akan ada yang suka ataupun tidak suka. Sekarang bagaimana kita membatasi diri atau tidak kan seperti itu ya. Iya gitu. Dari mbak-mbak ini kan berarti kalau misal ada haters gitu kan pasti jadi cara menanggapinya kan berarti kayak ya udah sih gitu kan, kayak orang aku yang lakuin gitu. Iya. Kita ya jadi kita nyari sendiri gitu, kayak oh yang baik ini, yang buruk itu. Jadi kayak yang nggak baik, yang baik kita ambil, yang enggak kan ya dibuang gitu lah. Ya dimana kayak sekarang kan pasti banyak yang apa ya namanya, mentalnya kurang itu loh, kayak diomongin sedikit jadi kayak Jadi down gitu kan. Nah, iya, berarti dari mbak-mbak ini hebat banget, jadi bisa apa ya, ya menempatkan gitu ya, yang baik mana, yang buruk mana itu. Oh ya, untuk ini dong, tips buat mahasiswa baru yang ingin bergabung di dalam dunia organisasi gitu ya, bagaimana caranya biar bijak memilih organisasi yang baik agar kita itu bisa memaksimalkan dan mengembangkan potensi yang kita miliki gitu. Gimana menurut Mbak Uma ini? Gitu ya. Coba dari Mbak siapa dulu? Oke, sebenarnya sangat menarik ya tema kita kali ini, yang mana tadi membahas tentang mental, terus bagaimana kalau misalkan nggak percaya diri kan bisa disimpulkan seperti itu ya, nggak percaya diri untuk masuk organisasi, terus mental merasa bahwasanya kurang itu kok kurang kuat gitu kalau misalkan untuk ikut organisasi karena takutnya banyak masalah nantinya ke depannya gitu kan. Ya sebenarnya belakangan ini memang ada beberapa gitu kan ya mahasiswa baru memang yang sedikit tanya gitu kan, sedikit sharing-sharing bahwasannya Mbak gimana sih kalau misalkan aku tuh pengen ikut organisasi tapi aku insecure, tapi aku tuh takut dibilang kalau misalkan aku tuh nggak sesuai sama apa yang nanti harusnya gitu kan, nggak sesuai ekspektasi orang-orang atau gimana gitu kan. Ya mungkin kalau misalkan aku sendiri di sini, aku bukan orang yang sempurna gitu kan, bukan orang yang benar-benar, aku bukan siapa-siapa di sini, tapi dengan adanya pembahasan kita kali ini mungkin kita bisa sharing-sharing gitu ya, kayak siapapun itu bisa menjadi apapun kan gitu, karena setiap orang itu bisa menginspirasi gitu, kayak Mbak Ega di sini gitu kan, Mbak Duro di sini gitu ya. Kalau untuk aku itu kuncinya mulai aja dulu gitu ya, mulai aja dulu mulai aja dulu gitu, karena sebenarnya apapun yang kita hadapi nantinya itu tergantung mindset kita, tergantung apa yang ada di pikiran kita. Jika kita berkata bisa, ya udah bisa. Tantangan apapun nantinya, ancaman, hambatan itu pasti ada. Yang namanya kita berjalan gitu pasti nggak akan mulus gitu kan, pasti akan ada batu kerikil, entah yang nantinya yang akan membuat kita apakah kita akan tetap melaju atau akan kita berhentikan seperti itu. Itu sih intinya.
tujuan awal kenapa kita harus memulai itu kan, tadi kayak kan kita harus memulai aja dulu gitu kan, tujuannya apa gitu kita harus tahu, karena di saat kita sudah memulai dan kita sudah ada di proses itu dan ternyata ada hambatan atau hal-hal yang membuat kita untuk berhenti, kita akan ingat gitu kalau misalkan tujuan kita benar-benar udah kekeh dan udah benar-benar kuat, pasti kita ke tujuan gitu kan dengan legowo, dengan berjalannya proses seperti itu. Iya. Apa yang tadi Mbak Zera bilang terkait mulai aja dulu, itu tuh sebenarnya ya benar banget gitu lah. Maksudnya kayak kita memulai sesuatu tuh kayak ya udah dicoba aja dulu. Kalau misal balik lagi, kalau misal kita nyaman sama apa yang kita lakuin, itu bakal seterusnya dilakuin kayak gitu. Jadi kalau misal mau bergabung organisasi atau melakukan suatu hal, itu pasti kita nyari kenyamanan dulu kayak gitu. Kalau misal kita udah nyaman, ya udah kita bakal terus ini kayak gitu. Misal kalaupun misal kita nggak nyaman dalam suatu keadaan, ya kita berusaha buat Membuat nyaman dari diri kita sendiri. Iya, kita ini sama orang-orang yang di situ lah gitu. Ya itu sih ya. Ya sedikit sharing-sharing dari mbak-mbak ini. Lanjut pesan dari mbak-mbak ini untuk audiens ya, biar aktif di organisasi, dimana mbak-mbak ini kan cewek gitu ya, dimana kan banyak yang bilang gitu kalau misal lebih kalau cewek sama cowok itu intinya kayak lebih tinggi tuh cowok gitu kan. Nah itu dari mbak-mbak itu gimana pandangannya, dan kayak pesan untuk audiens atau maba-maba atau mahasiswa lainnya itu biar bisa aktif gitu walaupun kita itu cewek gitu. Kayak gitu ya Mbak Ika. Sebenarnya nggak ada batasan kayak cewek sama cowok kayak gitu harus hidup tua tuh nggak harus kayak gitu, karena siapapun bisa jadi apapun. Seperti apa yang Mbak Zera bilang tadi, kayak ya udah kita cewek juga bisa loh kayak gitu, cewek tuh mampu kayak gitu. Kita punya prinsip kalau kita bisa ya udah jalanin. Iya. Gitu. Ya, berbicara tentang tadi ya, untuk pesan-pesan untuk mahasiswa lain gitu kan yang belum aktif gitu, apalagi yang untuk mahasiswa baru nih yang lagi cari-cari informasi, yang lagi cari-cari relasi gitu ya. Paling gini, di kampus kita tercinta ini itu banyak sekali wadah, banyak sekali ruang yang mana itu bisa mengasah baik skill kita, minat bakat kita gitu kan. Itu banyak sekali gitu kan. Mulai dari adanya komunitas, UKM, dan bahkan adanya lembaga kemahasiswaan yang benar-benar teman-teman ingin memiliki tanggung jawab itu gitu kan. Ya untuk itu sangat banyak gitu kan, untuk tempat ruang, tinggal bagaimana kita mengisi ruang tersebut. Ya gitu kan. Kita memiliki minat apa? Coba kita masuk ke ruang yang sesuai dengan apa yang kita minati gitu kan. Karena di saat kita sudah suka, sudah diawali dengan cinta, maka akan berjalannya pun akan lebih gampang gitu kan, dan semuanya akan dilalui dengan mudah kan, seperti itu. Terus tentang tadi terkait siapapun bisa jadi apapun kan, seperti itu ya, itu benar sekali gitu kan. Dengan adanya Mbak Ega di sini pun gitu kan, Mbak Zera dan juga Mbak Duro, ini menandakan bahwasannya ya siapapun bisa jadi apapun ya, siapapun bisa aktif dimanapun dan kapanpun gitu kan, tanpa memandang adanya perempuan ataupun laki-laki, yang mana sekarang sudah sangat digalakannya ya, apa itu yang namanya kesetaraan gender gitu kan. Yang namanya kesetaraan gender ya berarti bukan lagi berbicara tentang perempuan dan laki itu seperti apa dan harusnya seperti apa, tetapi ya memang benar-benar kita memiliki perannya dengan kelemahan dan kelebihannya masing-masing gitu kan. Dan berbicara tentang kalau di suatu tim gitu kan, yaitu bagaimana kita saling melengkapi satu sama lain gitu kan, baik ya entah itu perempuan ataupun laki-laki gitu kan. Yang namanya suatu kepemimpinan, keberhasilan suatu kepemimpinan itu juga bukan dilihat dari itu cewek, itu cowok, tetapi bagaimana seorang pemimpin itu pemimpin, karena nggak ada yang namanya pemimpin perempuan ataupun laki-laki. Seorang pemimpin ya itu seorang pemimpin kan, seperti itu. Iya, benar. Gitu ya sekiranya. Sebelumnya terima kasih banyak, ini sangat bermanfaat sekali untuk saya dan juga mahasiswa-mahasiswa lain gitu ya. Ya memang seperti itu, mengikuti organisasi itu ketika di perkuliahan gitu ya, itu nggak mudah gitu. Banyak sekali tantangannya dan hambatannya. Namun ya bagaimana cara kita menanggapinya
terus memanajemen waktu itu dengan baik gitu kan, dan dengan sebaik-baiknya agar apa yang kita ikuti itu dan apa yang sedang kita jalani itu kayak berjalan dengan memang ya, mengikuti organisasi ketika di perkuliahan itu memang nggak mudah gitu, banyak sekali tantangan dan hambatannya. Namun dari kita bagaimana cara memanajemen waktunya dengan baik gitu kan. Terus dengan apa-apa yang kita ikuti itu harus dengan lancar dan dan pastinya itu akan membawa kebermanfaatan untuk diri kita sendiri gitu kan. Terus sebelumnya terima kasih banyak ini buat Mbak Zera dan Mbak Duro yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang bersama saya dan sharing-sharing gitu ya bersama penonton-penonton gitu. Selanjutnya barangkali ada closing statement dari Mbak. Oh tuh, dari Mbak Duru dulu mungkin ya. Apa ya? Mungkin gini aja. Kayak setiap langkah kecil yang kita ambil itu kan pasti nantinya bakal menuju ke suatu tujuan gitu. Jadi apapun yang kita ambil itu kita harus tetap lakukan hal tersebut sampai kita benar-benar mencapainya. Luar biasa sekali Mbak Duru ya. Sangat luar biasa. Baiknya juga Biasa sangat aja luar lah. biasa. Ya mungkin tidak jauh dari itu tadi ya, karena mulai aja dulu. Pokoknya kalau misalkan kita ingin melangkah tapi kita udah berpikir di awal terlalu banyak, maka kita tidak akan mulai gitu kan. Cobalah kita masuk di ruang-ruang yang mana sudah tertera ada di lingkungan kita gitu. Mulai aja dulu gitu. Kita nggak usah lah kita mikir tentang aku nggak bisa nih nantinya ini dan sebagainya, maka kita tidak akan bisa mulai gitu kan. Kita mulai aja dulu. Dan balik lagi ke tadi, jika kalau memang kita berprinsip ingin menjadi seorang yang memiliki kebermanfaatan untuk sekitar kita, ya sudah mulai saja dulu gitu. Ya mungkin itu sekian dari saya. Sekian juga. Oh ya, mungkin itu ya yang perlu dipaparkan, dan ya mungkin cukup itu dari Mbak Zera dan Mbak Duro gitu. Sebelumnya mungkin cukup sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.